Sastra peranakan Tionghoa itu dicap liar dan juga dilarang masuk ke sekolah oleh penjajah Belanda. Padahal buku-buku inilah yang sebenarnya dibaca oleh jutaan orang di pasar dan juga di jalanan. Sastra peranakan Tionghoa itu bisa dibilang jembatan sejarah kita yang sering banget terlupakan. Dulu ada perang dingin soal bahasa. Balai Pustaka pengen bahasa yang rapi, kaku, dan juga teratur. Tapi penulis peranakan Tionghoa bilang, gak asyik. Jadi mereka pakainya bahasa Melayu rendah, bahasa pasar yang demokratis. Karena semua orang paham dari pedagang sampai buruh. Untuk sastra peranakan Tionghoa ini ada beberapa fase. Yang pertama itu sekitar tahun 1870-an sampai 1880-an. Ini bisa disebut sebagai masa inkubasi. Penulis Tionghoa fokus mencemahin cerita klasik Tiongkok. Contohnya itu Samko. Tujuannya mulia, biar anak cucu mereka tetap kenal akar dari budaya, meskipun udah nggak fasih bahasa Mandarin. Masuk ke fase selanjutnya sekitar tahun 1890-an sampai 1920-an. Ini bisa dibilang masa keemasannya sastra peranakan Tionghoa. Mereka mulai bikin cerita orisinal tentang realitas di Hindia Belanda. Muncul tokoh kunci Lee Kim Ho, bisa dibilang bapak sastra Melayu Tionghoa. Mereka berani bahas hal-hal tabu, dari mulai masalah skandal korupsi, judi, sampai nasib para gundik. Lalu tahun 1920-an sampai 1942 ini bisa disebut sebagai masa perlawanan. Belanda bikin balai pustaka buat menerbitkan bacaan. Saat itu karya peranakan dicap sebagai sastra liar, tapi makin dilarang justru makin laris manis di pasaran. Disinilah muncul genre detektif yang cerdas, unik, dan bikin penasaran. Selain itu ada juga karya filosofis dari Kotek Hoi seperti drama di Buffy the Ghoul. Sebelum kita lanjut ke fase berikutnya, ada fun fact menarik dan seru nih. Kalian tahu nggak kenapa sastra peranakan Tionghoa itu sukses banget meskipun dilarang oleh pemerintahan Belanda pada saat itu? Jawabannya, karena mereka itu pelopor buku saku murah. Di saat buku-buku balai pustaka itu dijual dengan harga mahal dan juga susah didapatkan oleh rakyat jelata, penulis peranakan Tionghoa itu nerbitin cerita dalam format buku kecil yang harganya cuma seharga mangkok bakmi mungkin ya. Jadi semua orang dari tukang beca sampai juragan bisa punya koleksi-koleksi dari karya-karya para penulis peranakan Tionghoa. The real pop culture pada masanya. Terakhir, masa sekitar 1942 sampai 1960-an. Bisa disebut ini masa transisi setelah kemerdekaan. Identitas sastra di sini mulai melebur. Penulis peranakan mulai nulis pakai bahasa Indonesia yang baku dan digabung dengan alus utama sastra nasional. Sebuah asimilasi budaya yang cantik lewat tulisan. Jadi, jangan remehin bahasa Melayu rendah. Karena tanpa mereka, dunia literasi, dunia fiksi populer, dunia jurnalistik kita nggak akan seberwarna sekarang. Mereka itu bisa disebut sebagai pelopor cara kita membaca cerita hari ini. Meskipun sastra peranakan Tionghoa itu dianggap liar, tapi justru paling dekat dengan rakyat. Sastra peranakan Tionghoa itu bukti kalau bahasa Indonesia itu lahir dari keberagaman, bukan cuma dari satu institusi aja.